Nasib dia setelah meninggalkan kamu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya. Ini energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Nasib dia setelah meninggalkan kamu ya saat ini. Oke, nah bagaimana nasib ataupun takdir dari seseorang ya meninggalkan kamu saat ini teman-teman? Ya, apakah kehidupannya lebih baik daripada kamu? Ya, apakah dia sudah memiliki pendamping yang lebih baik? Seperti itu kita akan lihat ya, dan kenapa gitu ya. Apa alasan mungkin dia juga meninggalkan kamu? Oke. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya kehidupan dari dia, teman-teman. Seseorang yang aku katakan, aku maksud meninggalkan kamu di sini. Mungkin dia ini seseorang yang pernah menjalin sebuah hubungan dengan kamu ya. Entah itu hubungan bisnis, ya kan, pekerjaan, ataupun kehidupan asmara. Tetapi mungkin lebih condong cenderung kita akan lihat tentang bagaimana kehidupan asmara, teman-teman. Nah, oke, kita katakan dia adalah seseorang masa lalu ya. Seseorang masa lalu yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi dia saat ini. Keadaan dia saat ini, teman-teman. Kalau aku katakan kehidupannya nggak lebih baik daripada ataupun sebelum bersama kamu, ya kan? Bisa aku katakan seperti itu. Ya, ya kalau di dalam bisnis menjalin bisnis bareng ya lebih baik kemarin dengan kamu gitu loh teman-teman. Ya, saat ini kehidupannya susah banget, menderita banget, ya. Dan kemudian kalau berbicara masalah kehidupan asmara, ya kan? Ya dia memang lagi benar-benar dalam fase yang sangat terpuruk. Kalau dikatakan menyesal, ya menyesal. Ya, banyak banget masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Ya, apakah ini berkaitan dengan sebuah energi yang membuat dia itu apa ya ngerasa bersalah dengan sebuah tindakan keputusan yang diambil, ya telah menyakiti kamu mungkin ya kan? Oke. Dan kita lihat teman-teman, apakah faktor gitu ya yang membuat dia itu pergi meninggalkan kamu di sini, ya? Apakah ada faktor pihak ketiga ataupun yang lain? Oke. Nah, aku punya Ten of Cups, ada 10 cangkir. Menarik banget sebenarnya kalau melihat tentang bagaimana energi dia secara lebih dalam, teman-teman. Ya, kalau dikatakan di dalam bisnis, pekerjaan, ataupun di dalam kehidupan sosial gitu ya kan. Jadi dia ini orang yang ingin menang sendiri, teman-teman. Ingin bahagia, ingin sukses sendiri gitu. Ya, ketika mungkin bersama kamu ya kan, sudah baik nih. Ya kan, ternyata dia ingin sangat berambisi lah. Ingin menguasai sendiri gitu ya. Tetapi tadi faktanya nyatanya nggak sesuai dengan harapan-harapan dia. Nah, oke, jadi ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, kartu kedua ini menggambarkan teman-teman ternyata memang benar adanya indikasi bahwasannya dia tuh ingin mencari kebahagiaan baru, ya, dan bahwasannya dia tuh ada pihak ketiga, yang hadir ya kemarin mungkin seperti itu ya.
Itu yang membuat dia itu pergi meninggalkan kamu, mungkin seperti itu. Tetapi bisa saja, ya kan? Hubungan antara dia dan pihak ketiga itu nggak langgeng, nggak lancar. Ya, dan ini penyesalan, ujung-ujungnya penyesalan. Seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya desan. Desan muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini, dan jika aku fokuskan terhadap kehidupan kamu, mungkin kalau aku katakan sih kamu lebih enjoy ya sebenarnya, lagi happy, ya lebih menikmati kehidupan lah ya. Mungkin ketika bersama dia yang hanya akan membawa sebuah penderitaan, beban, ya kan, ketidakbahagiaan, ya ngerasa begitu banyak tekanan teman-teman yang dia berikan gitu ya kan. Tetapi ya seiringnya waktu, ketika dia sudah pergi meninggalkan kamu, malah itu menjadi sebuah kebebasan di dalam diri kamu untuk lebih berekspresi gitu loh teman-teman. Ya, ya bisa jadi ketika dia pergi meninggalkan kamu, kamu lebih aktif nih, gitu ya kan. Kamu lebih bebas, leluasa dalam arti mungkin menjalankan hal-hal positif, entah itu meneruskan karir, pekerjaan, ataupun di dalam bisnis, usaha gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih berbeda jauh banget lah ya teman-teman. Kehidupan kamu akan jauh lebih baik sih, jauh lebih baik gitu. Ya. Nah, aku punya 12 one. Mungkin ya ada beberapa dari kamu yang masih memikirkan tentang kehidupan dia, ya ingin cari tahu ya teman-teman tentang bagaimana sih keadaan dia gitu ya. Jadi memang kondisi dia itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Ya, kondisi dia itu sangat-sangat benar-benar berantakan banget teman-teman. Ya, kalau dikatakan dia selalu memikirkan kamu, apalagi melihat kamu ini, melihat energi kamu saat ini, sedang bahagia dong, ya kan? Sedang happy. Ternyata mungkin kamu lebih sukses. Ya, bisa saja ada sebuah indikasi dia ingin kembali kepada kamu kembali teman-teman ya, kepada kamu lagi gitu ya. Jadi stop, no way gitu ya. Jangan sampai itu terjadi kembali teman-teman. Kenapa? Ada Raja Pedang ya. Seolah-olah nanti dia bakal kembali mengendalikan kamu. Ya, jadi apa yang kamu sudah dapatkan nanti, contoh nih ketika kamu sudah sukses besar ya teman-teman, sukses banyak duit, nah dia yang bakal mengendalikan duit kamu dong. Ya tentu ini sesuatu hal yang akan menjadikan sebuah kerugian besar untuk kamu. Ya, jadi datangnya dia itu bukan karena penyesalan, ya mungkin iya ada gitu. Tetapi memang lebih cenderung karena ada sesuatu hal yang kamu miliki, sudah kamu dapatkan yang baru. Ya, teman-teman. Jadi dia tipikal orang yang memang sangat keras ya, orang yang suka mengatur ya, seseorang yang bahkan nggak menutup kemungkinan sih. Ya dia suka KDRT mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya. Kemudian aku punya Pack of Wands dan aku punya Six of Pentacles ya. Jadi nggak perlu ya menjalin kembali hubungan dengan kehidupan masa lalu yang hanya akan membawa sebuah penderitaan, mohon maaf ya. Apalagi melihat tentang bagaimana track record kehidupan kamu dan kehidupan dia kemarin, teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas, aku merasakan dia bakal segera datang menemui kamu nih. Ya, dia bakal segera mungkin meminta maaf, ataupun menjalin sebuah komunikasi bersama kamu kembali ya. Mungkin itu awal-awal ya, sehingga ketika mungkin melihat tentang bagaimana penderitaannya, dia bakal menceritakan semua penderitaan dia, penyesalan, ya, dan bahkan mungkin ada indikasi bahwasanya dia ingin mencoba kembali kepada kamu. Ya, jadi hati-hati. Dan kemudian nggak hanya dia ya, aku juga melihat ada sebuah energi-energi lain yang sama bermanipulasi bermuka dua. Itu hati-hati, waspada. Oke? Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.